Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita, keluarga kita dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangat anak-anak. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita sejenak berdoa agar pelajaran pada pagi hari ini ada manfaatnya. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 4, yaitu tentang suhu dan kalor. Itu yang akan kita bahas ya. Nah, oleh karena itu disiapkan alat tulisnya, terutama buku catatan. Sekali lagi disiapkan alat tulisnya. Anak-anak sekalian, ini pengalaman. Jadi setiap kamu nonton video dari saya, tolong itu ditulis sehingga buku catatanmu ada catatannya. Jadi jangan sampai seperti yang dulu tidak punya catatan, akhirnya mengerjakan soal juga tidak bisa. Kemudian tidak lupa yang belum mengumpulkan ulangan segera dikumpulkan karena sebentar lagi akan ada penerimaan rapot sisipan. Nah, baiklah anak-anak, mari kita mulai pelajaran pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita pada sekarang ini adalah bab 4, yaitu suhu dan kalor. Kemudian apa yang akan kita pelajari di bab 4 ini, yaitu suhu. Kemudian yang kedua, jenis termometer. Yang ketiga, skala termometer. Kemudian yang keempat, pemuaian. Dan yang kelima adalah kalor dan perpindahannya. Itu yang akan kita pelajari pada bab 4. Nah, kemudian materi ini juga dapat kalian lihat di LKS kelas 7 halaman 45 sampai dengan halaman 64. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya sampai halaman 45 sampai dengan 47. Tolong dilihat ya, sambil kalian melihat LKS terus lihat video ini. Demikian anak-anak. Nah, baik, kita mulai. Yang pertama, suhu. Apa tuh suhu? Suhu adalah ukuran derajat panas suatu benda. Ini ringkasnya di bukumu LKS di halaman 45 ada. Kemudian satuan suhu itu adalah Kelvin. Ini di dalam sistem satuan internasional atau SI. Kalau yang biasa dipakai ya satuannya derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit. Namun dalam SI itu Kelvin. Nah, kemudian alat ukurnya apa? Yaitu termometer. Nah, suhu normal pada manusia itu berbeda-beda. Untuk anak itu berkisar antara 36,3 derajat Celcius sampai dengan 37,7 derajat Celcius. Kemudian untuk bayi itu 36,1 derajat Celcius terus sampai dengan 37,7 derajat Celcius.
Nah, untuk orang dewasa itu 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Jadi kalau kalian disuruh pegang termogan itu juga mengukur suhu anak-anak ya. Kok di situ suhunya misalkan 38 derajat Celcius, berarti orang ini tidak normal. Nah, biasanya panas ya, jadi suhu tubuhnya panas, tapi biasanya yang dirasakan itu kedinginan ya. Ini kalau apa tindakannya kalau misalkan suhunya sampai 38 derajat Celcius, ini biasanya harus kita kompres ya, itu caranya. Nah, berikutnya jenis-jenis termometer. Nah, apa saja jenis termometer? Yang pertama termometer zat cair. Ya, di bukumu ada termometer zat cair. Mengapa disebut termometer zat cair? Karena termometer ini menggunakan zat cair sebagai pengisinya. Nah, termometer zat cair ini terdiri dari dua, yaitu termometer raksa, yang kedua termometer alkohol. Nah, termometer raksa berarti cairan yang digunakan adalah air raksa. Nah, ini. Terus kemudian apa keunggulannya raksa digunakan ini? Nah, antara lain satu, warnanya mengkilat. Jadi mengkilat putih, mudah dilihat. Kemudian cepat bereaksi. Dengan perubahan suhu sedikit pun dia akan sudah mengalami pemuaian. Pemuaiannya teratur, tidak membasahi dinding, kemudian membeku pada suhu rendah min 38 derajat Celcius. Berarti ini nanti kalau digunakan mengukur suhu min 40 derajat Celcius juga tidak bisa. Karena dia sudah membeku. Nah, kemudian kelemahannya apa? Nah, kelemahannya ini beracun ya. Jadi kalau kalian misalkan besok di SMA misalkan diajak praktek menggunakan raksa, ini beracun. Jangan sampai dibau, diambu ya. Nah, jangan sampai karena dia beracun ya. Kemudian harganya mahal, hati-hati karena harganya mahal ya. Kemudian kurang bisa mengukur suhu yang terlalu rendah seperti yang saya katakan tadi. Misalkan kok ada benda suhunya min 100 derajat Celcius, berarti tidak bisa diukur dengan menggunakan raksa. Karena raksa sudah membeku pada suhu min 38 derajat Celcius. Nah, tuh. Nah, kemudian termometer alkohol. Nah, ini berarti yang digunakan ngisi adalah alkohol. Nah, mengapa kok alkohol digunakan ngisi termometer? Karena dia punya keunggulan. Keunggulannya apa? Ini karena bening ya. Jadi alkohol itu kan bening ya. Nah, berarti bisa diberi warna sesuka kita. Misalkan kita ingin warnanya merah, berarti ya diberi pewarna merah. Biasanya di puskesmas itu warnanya biasanya merah ya. Itu berarti alkohol. Kemudian ini tidak berbahaya. Terus harganya juga murah. Kemudian dapat mengukur suhu yang rendah karena titik bekunya sangat rendah. Nah, kemudian dia juga memiliki kelemahan apa? Dia mudah menguap ya. Dia alkohol contohnya spiritus nih. Ini deleh neng lepek ini biasanya habis. Alkohol juga seperti itu, mudah menguap. Kemudian tidak dapat mengukur suhu yang tinggi. Nah, karena dia sudah tidak bisa. Nah, atau
dia menguap, terus membasahi tempatnya. Ini kelemahannya. Nah, kemudian jenis termometer yang berikutnya, yang kedua, yaitu termometer bimetal. Bimetal ini adalah dua keping logam berbeda koefisien muainya, kemudian disatukan, dikeling ya, dikeling jadikan satu. Nah, kalau dia dipanaskan, maka dia akan melengkung. Kalau dipanaskan melengkung kemana? Ke arah koefisien muai yang lebih kecil. Nah, biasa digunakan untuk open kompor, termostat, pemanggang. Ini adalah fungsi dari termometer bimetal. Nah, kemudian yang ketiga, termometer termistor. Termometer termistor. Nah, ini menggunakan termistor sebagai sensornya. Nah, di bukumu di LKS di halaman 46 ada. Nah, keuntungannya dapat dihubungkan ke rangkaian lain. Jadi biasanya komputer itu diberi ini. Ya. Kemudian kelemahannya apa? Jangkauan suhunya terbatas. Nah, jenis termometer yang keempat itu termometer termokopel. Nah, apa penjelasannya di situ sudah ada ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu termometer optik. Nah, termometer optik ini ada dua, yaitu pirometer. Ini digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi di optik ini. Kemudian termometer inframerah. Ini adalah jenis-jenis termometer. Nah, berikutnya skala termometer. Skala termometer ini ada 4 skala termometer di buku di halaman 47, yaitu 1 skala Kelvin memiliki titik tetap bawah. Nah, titik tetap bawahnya apa? Yaitu es yang melebur. Ya, es yang melebur atau titik lebur es. Terus titik tetap atas itu suhu air yang mendidih. Nah, untuk Kelvin titik tetap bawahnya 273 Kelvin, atasnya 373 Kelvin. Sehingga rentangnya kalau kita hitung 373 kurangi 273 berarti 100 derajat. Kemudian Celcius itu 0 sampai dengan 100. Berarti kalau kita hitung juga ada 100 skala. Sehingga nanti kalau Kelvin dibandingkan dengan Celcius sama, yaitu 100 dibanding 100 atau 1 banding 1. Kemudian Reaumur itu 0 sampai 80. Berarti skalanya 80 derajat. Kemudian skala Fahrenheit 32 sampai 212. Ini kalau kita hitung berarti 90 derajat. Ya. Sehingga kalau nanti dibandingkan berarti ada perbandingan 100 banding 100 banding 80 banding 180 atau ini nanti perbandingannya, atau 5 banding 5 banding 4 banding 9. Itu perbandingan skalanya. Nah, kemudian ini yang kita bahas yang pertama ini adalah hubungan antara satuan Celcius dengan Reaumur atau skala Celcius dengan Reaumur. Maksudnya begini. Yang pertama ini TC sama dengan 5/4 TR. Maksudnya
di situ apabila derajat Reaumur dijadikan atau dikonversikan ke derajat Celcius, ada berapa rumusnya itu. Kalau yang sebelahnya ini Celcius dijadikan Reaumur. Nah, sebagai contohnya ini contoh yang pertama, 40 derajat Reaumur itu sama dengan berapa derajat Celcius. Nah, berarti nanti yang kita gunakan rumusnya adalah TC sama dengan 5/4 TR. Nah, berarti TR-nya nanti kita ganti dengan 40. Nah, di rumusnya di sini TC sama dengan 5/4 dikalikan 40 karena TR-nya 40. Kemudian di situ 5 kali 40 sama dengan 200 dibagi 4 sama dengan 50. Nek ambreh pena berarti 40 dibagi 4 dapat 10 kalikan 5 berarti 50. Jadi 40 derajat Reaumur itu sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, contoh yang kedua, 30 derajat Celcius, berapa derajat Reaumur? Nah, berarti ini kita menggunakan rumus yang kedua. TR sama dengan 4/5 TC. TC-nya nanti kita ganti dengan 30. Nah, jadi rumusnya TR sama dengan 4/5 kali TC. TC-nya kita ganti 30, berarti kalikan 30. 30 bagi 5 dapat 6. 6 kali 4, 24. Nah, daripada kamu mengalihkan 4 kali 30, 120 dibagi 5, nah ya sama saja hasilnya. Jadi, 30 derajat Celcius itu sama dengan 24 derajat Reaumur. Nah, kemudian itu tadi cara yang pertama. Ini ada cara yang kedua. Nah, kalau di bukumu di halaman 47, yaitu dengan menggunakan perbandingan. Nah, di bukumu di situ rumusnya X min TBX per TAX dikurangi TBX sama dengan Z dikurangi TBY per TAZ dikurangi TBZ. Nah, sebagai contoh ini. Contohnya 40 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Celcius. Nah, kita lihat perbandingannya di sini ya. Nah, jadi perbandingannya untuk Reaumur itu titik tetap bawahnya 0, titik tetap atasnya 80. Nah, di situ suhunya 40. Nah, kita gambar seperti ini. Kemudian untuk Celcius itu titik tetap bawahnya 0, atasnya 100. Nah, berarti suhu 40 itu nanti lurusnya A. Nah, A-nya itu berapa? Caranya perbandingannya berarti X. Nah, berarti X-nya kita ganti dengan 40. 40 dikurangi 0 per 80 berarti titik tetap atas dikurangi 0 sama dengan Z tadi, berarti di sini saya ganti A dikurangi 0 per 100 atas itu dikurangi 0. Prinsipnya yang belakang itu harus sama ya. Berarti 40 dikurangi 0 sama dengan 40. Kemudian 80 dikurangi 0, 80. A dikurangi 0 sama dengan A. 100 kurangi 0 sama dengan 100. Setelah itu kita kalikan sila. Berarti
Berarti 80 dikalikan A sama dengan 40 kalikan 100. Silang ya, atas kali bawah, bawah kali atas. Berarti 80 kali A sama dengan 40 kali 100 itu 4.000. A-nya seandainya berapa? Ya 4.000 dibagi 80. Jadi sama dengan 50. Nah, jadi R 40 derajat tremor sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, ini berarti sama dengan yang menggunakan persamaan tadi. Tinggal kalian mudah yang mana silahkan dipilih. Boleh menggunakan perbandingan, boleh juga menggunakan persamaan tadi. Atau bisa menggunakan cara pertama atau cara kedua, sama hasilnya. Demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini. Nah, seperti biasanya, setelah kalian mengikuti ini, maka ada tugas untuk kalian yang harus dikerjakan. Tugas ini sudah yang ke-7 ya. Jadi kalau kemarin saya lihat buku kalian ada yang baru mengerjakan 2, ini berarti harus tambah lagi ya, sampai 7. Nah, tugas yang pertama, nomor 1, jelaskan yang dimaksud suhu. Sudah ada di slide tadi atau di video tadi. Nah, kemudian ini soal yang nomor 2 ini yang masuk di soal AKM gitu ya. Nah, ini penerapan ya. Dian adalah siswi kelas 7 SMP 1 Jatikalen. Ia disuruh menggendong adiknya yang masih bayi, diejek cilik, ajik bayi. Nah, adiknya rewel, nangis. Nah, terus Dian berpikir, ini kenapa? Adik saya kenapa? Nah, terus karena dia punya termometer suhu badan ya. Nah, dicoba oleh Dian. Ternyata suhunya diukur oleh Dian ternyata 38 derajat Celcius. Ini tinggi apa rendah? Berarti harus kalian lihat di slide tadi, slide yang kedua tadi, suhu normal bayi berapa. Pertanyaannya, apakah adiknya Dian ini suhunya normal? Kamu lihat di sana. Nah, tindakan apa yang harus dilakukan oleh Dian? Sudah saya jelaskan tadi. Itu nomor 2. Nomor 3, sebutkan jenis-jenis termometer. Ada 5 dijelaskan. Disebutkan. Kemudian nomor 4, Ahmad, siswa kelas 7 SMP 1 Jatikalen, mengukur suhu tubuh temannya. Ternyata suhunya 36 derajat Celcius. Nah, 36 derajat Reaumur. Berapa suhu tersebut jika dinyatakan dengan Celcius? Nah, berarti Reaumur jadikan Celcius. Kemudian nomor 5, nah ini kebalikannya. Suhu sebuah benda 25 derajat Celcius. Berapa suhu tersebut jika diukur dengan termometer Reaumur? Berarti ini Celcius jadikan Reaumur. Demikian anak-anak, dikerjakan. Selamat mengerjakan. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Hmm.